Sedanten keluarga besar Bali Maksum yang sangat kula hormati, wabil khusus pernah Mbah Kawula Kiai Haji Atabik Ali, Mbah Nafisa, Mbah Hanifah, Mbah Ida sedanten. Karena saya ini min dzurriyyati Mbah Umar bin Arabi. Saya cucu dari Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Khalik bin Umar. Jadi mbah saya kandung itu sepupu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem yang saya hormati, Kiai Haji Najib Abdul Qadir sedanten aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan sedekah Gus Yofur karena benar-benar dobos betul memang ini. Jadi Pak Duta Besar ini perusak akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang itu zaman ngaji Bali Maksum itu diberitahu kalau malaikat itu tidak punya bapak. Ternyata dia menamakan diri Abu Jibril. Jadi saya tidak tahu itu betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu, karena itu ngawur sekali itu cara akidah, karena Jibril tidak pernah punya bapak. Nah, kemungkinan kedua, beliau itu sangat alim. Kalau itu iya ya barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu Abdullah. Jadi Jibril, Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata Abdullah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah. Berarti ya normal. Memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abdullah itu normal. Tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini. Jadi dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril. Tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia, karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris. Ini duta besar tapi pakai alias-alias itu, jadi ini barokah sekali. Jadi saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum. Saya biasa ngaji itu urut, karena saya ini korban ngaji tidak urut, sehingga saya ini fanatik ngaji urut. Saya ingat saya ngaji di depan umum, tak ingat belum sampai 5, mungkin pernah di hallnya Kiai Hamid Pasuruan, di Gus Ali, di Lirboyo sekali, terus di sini, berarti ini keempat. Dan itu tidak keahlian saya. Jadi kalau tadi ada orang yang ahli mic kayak duta besar tadi itu luar biasa. Itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para kiai. Saya itu nggak kebayang itu di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabik, muji Pak Atabik dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita, itu kan tidak sopan sekali. Ini sangat tidak sopan ya, tapi nggak apa-apa, itu bagus lah. Artinya bagus itu jujur, memang dari asli nggak sopan itu. Jadi kalau pura-pura sopan malah nggak bagus itu. Jadi ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh, biasanya tidak sopan kok sopan itu. Teruskan, dan tentu yang sangat saya hormati mertua dari Gus Yofur, Pak Jirjis. Saya ini orang paling takut Pak Jirjis karena beliau dulu pernah ingin Gus Yofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi oleh abahnya, sehingga saya ini orang paling nggak siap ketemu Pak Jirjis karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil, tapi di negara lain, fi nahiyatin ukhra, yaitu sarang, karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di sarang. Saya cerita sedikit tentang Bali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak jagone kok dipek wong repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali. Ketika di Kerapia, sehingga orang yang ingin alim ke Mbah Maksum itu ya ke Kerapia. Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar termasuk Gus Dur ngajinya di Kerapia. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedungan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi kiai alim Sedan, itu dulu ngajinya di Jampes, di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu, Pondok Fakhriyah dulu yang
masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran, nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng Sidogiri nggih kersane pondok kula mboten mati. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbak Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan gitu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar. Saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah, yang sudah punya gelar ad-dobosi tadi itu wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah tapi pasti kalah. Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas, turuti mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan.